Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi buku Matan Al-Jurumiyah. Kita masih di pembahasan At-Tawabi. Hari ini kita masuk di pembahasan At-Taf. Jika dimudahkan ini, kita akan selesaikan pembahasan Tawabi insyaAllah. Kita coba-coba saja. Ya, Alhamdulillah. Enggak usah dihitung dulu kertasnya. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul atfi. Bab tentang ataf. Ini pembahasan sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Bahkan kalau antum melihat di sini nanti itu lebih ringkas daripada Miftah karena tidak ada contoh dari huruf-huruf ataf. Cuman di catatan saya kasih masing-masing huruf ataf satu contoh. Iya, supaya dipahami tentunya. Bab ataf. Ada catatan 259. Ataf adalah, karena penulis tidak kasih pengertian, langsung kasih huruf ataf. Jadi kita butuh pengertiannya dulu. Ataf adalah pengikut yang antara dia dan yang dia ikuti diperantarai oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Itu dibilang ataf. Jadi kita masih seperti buku dasar. Nanti akan naik level, ataf akan dibagi dua ketika sudah naik buku ketiga. Nanti di buku ketiga ada ataf tanpa huruf ataf. Di buku ketiga ada ataf tanpa huruf ataf. Tapi di buku ini masih tetap seperti buku sebelumnya. Iya, namanya ataf adalah ada antara dia dan pengikutnya huruf A, ataf. Iya, kata beliau huruf al-atfi asyarah. Huruf ataf itu ada 10. Huruf ataf itu ada 10. Iya, ini masih sama dengan buku sebelumnya. Wahia dia adalah al-waw wal pa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Kata beliau dan huruf ataf itu ada 10. Kita langsung di terjemahan. Pertama al-waw, wa. Artinya dan. Artinya dan. Di catatan di bawah 260. Iya. Karena kita butuh contoh. Contohnya koma Zaidun wa Amrun. Maka waw adalah huruf ataf. Dan Amr adalah diatofkan pada Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Paham dah? Ikut dalam rofa'nya. Huruf atof kedua fa. Fa artinya maka. Catatan 261. Contohnya ja'al Muhammadun fa Khalidun. Maka fa adalah huruf atof. Dan Khalidun diatofkan kepada Muhammadun ikut dalam rofa'nya. Thumma, huruf ataf ketiga thumma. Kemudian 262. Contoh safara Zaidun thumma Muhammadun. Maka thumma adalah huruf ataf dan Muhammadun diatofkan kepada Zaid ikut dalam rofa'nya. Huruf ataf keempat au. Mudah sekali, ini cuman huruf ataf dan contoh di bawah. Kita butuh contoh saja untuk pembuktian dia ikut sebelumnya. Au. Contoh, koma Zaidun au Amrun. Maka au adalah huruf ataf. Amr diatofkan kepada Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Huruf ataf ke-5. Am. Am. Ingat ini masih belum rinci ya. Nanti di buku ketiga. Setelah kita pahami baik-baik ini dua buku ini. Buku ketiga akan diperluas lagi. Am. Atau juga artinya. 264. Contoh ko aqama Zaidun am Amr. Maka am adalah huruf ataf. Amr diatofkan kepada Zaid ikut dalam rofa'nya. Huruf ataf ke-6 imma yang disebut oleh penulis. Imma 265. Mayoritas ulama tidak menganggap imma sebagai huruf ataf. Jadi inilah dari 10 digugurkan satu. Mayoritas ulama tidak menganggap imma sebagai huruf ataf. Karena
disebutkan selalu bergandeng-gandengan waw. Ini alasannya. Ini saya sudah kasih alasan. Kenapa mayoritas tidak menganggap imma itu sebagai huruf atop? Karena ada imma pasti ada waw. Selalu dibilang wa imma. Lihat contohnya. Contoh dulu. Contoh. Jalis immal ulama'u wa imma zuhadu. Imma yang kedua ya. Jalis immal ulama'u wa imma zuhadu. Wa imma. Ada waw? Itu yang membuat mereka mengatakan ini imma bukan huruf atop. Karena tidak mungkin ada waw huruf atop bergandengan lagi dengan huruf atop. Maka mayoritas menganggap bahwa bukan imma huruf atopnya. Huruf atopnya adalah siapa? Waw bukan imma. Paham kan? Iya, itu menurut mayoritas. Lihat. Maka imma di atas pendapat dia huruf atop adalah huruf atop. Di atas pendapat ya. Dan yang benarnya di contoh ini ya adalah atop dengan waw. Yang benarnya. Itu pendapat yang kuat. Sehingga nanti huruf atop tidak jadi 10. Cuma ada berapa? 9. Gugur imma. Gugur imma. Iya. Dan setelahnya tetap dikatakan atop. Dan az-zuhad diatopkan kepada al-ulama ikut dalam rofa'anya. Cuman atopnya apa? Siapa huruf atopnya? Wow. Iya. Berikutnya bal, huruf atop yang ke-7 bal. Huruf atop yang ke-7 bal. Bahkan 266. Contoh ja'a Muhammadun bal Khalidun. Maka bal adalah huruf atop dan Khalidun diatopkan kepada Muhammad ikut dalam rofa'nya. Huruf atop berikutnya la. 267. Contoh ja'a Muhammadun la Khalidun. Maka la adalah huruf atop. Dan Khalidun diatopkan kepada Muhammadun ikut dalam rofa'nya. Huruf atop berikutnya lakin. Bukan lakinna ya. Lakinna temanya inna. Kalau ini lakin sukun. Lakin. Ya 268. Contoh. Maja'a Muhammadun lakin Khalidun. Maka lakin adalah huruf atop. Dan Khalidun diatopkan kepada Muhammadun ikut dalam rofa'nya. Huruf atop yang ke-10. Hatta. Hingga. Cuman penulis bilang fi ba'dil mawadi. Pada sebagian tempat. Kan tidak selamanya hatta itu huruf atop. Antum sudah lihat kan. Waktu ala penasab. Ada 10 termasuk dia di siapa di situ? Hatta. Makanya belum bilang pada sebagian tempat. Kan tidak selamanya dia jadi huruf atop. Lihat kata penulis dulu contoh. Huruf atopnya hatta ini contoh 269. Matal nasu hattal ulama'u. Maka hatta adalah huruf atop. Dan al ulama'u diatopkan kepada an-nasu ikut dalam rofa'nya. Ucapan penulis tadi pada sebagian tempat. Ada catatan 270. Karena setelah hatta bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Yang kita akan mengetahuinya pada kitab-kitab setelahnya. Jadi rinciannya kita simpan lagi kitab ketiga. Karena supaya kita bertahap. Yang penting untuk tahap ini adalah hatta ternyata bisa sebagai huruf A atau. Nanti di buku lebih tinggi. Buku ketiga apalagi buku kelima. Itu akan diperluas. Iya. Apalagi di buku terakhir dari buku Nahwu. Dari buku Nahwu. Akan diperluas dengan seluas-luasnya tentunya. Iya. Kemudian selesai tentang huruf atopnya. Kemudian beliau kasih tahu kita sebagai penutup pembahasan atop. Hukumnya. Walaupun tadi kita sudah paham. Fa'in atop ta'ala marfu'in rofa'ata. Au ala mansubin nasobta. Au ala makfudin khofatta. Au ala majzumin jazamta. Ini bagus sekali hukumnya. Kata beliau, jika kamu atopkan kepada yang dirofa, maka kamu rofa. Iya kan? Lihat contohnya di bawah. 271, contoh, koma zaidun wa amrun. Iya kan? Kalau antum atopkan ke rofa, maka dia di rofa.
Wa au ala mansubin nasabta, atau yang dinasab maka nasab, kamu nasab. 272 contoh ra'aitu Zaidan wa Amron. Paham kan? Nasab ya nasab. Wa in au ala maqfudin khafatta, atau antum atofkan kepada yang dijer, maka kamu jer juga. Lihat catatan 273 saudara. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya antum atofkan ke jer, jer juga. Au ala majzumin jazamta, atau bahkan antum atofkan ke majzum, kamu juga jazm. Lihat juga contohnya 274. Contoh Zaidun lam yakum wa yaq'ude. Lihat, Zaidun lam yakum wa yaq'ude. Kenapa dibaca yaq'ude? Sukun. Karena atof. Kemana? Ke sebelumnya yakum. Jelas pembahasan? Itu dia pembahasan atof. Jadi atof masuk juga jazm. Atof masuk juga pembahasan apa? Jazm. Alhamdulillah. Takul, lihat kata penulis, kamu katakan sebagai contoh. Koma Zaidun wa Amrun. Rofa. Ro'aitu Zaidan wa Amron. Nasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Jer. Zaidun lam yakum wa lam yak'ude. Paham kan? Cuma contoh ini salah. Para ulama mengkritik penulis di contoh terakhir. Zaidun lam yakum wa lam yak'ude. Siapa yang tahu sisi kritikannya? Sebelum kita baca catatan untuk Zaidun lam yakum wa lam yak'ude. Ini bukan dijazam dengan atof. Ini dijazam dengan siapa? Lam, karena penulis ulang lamnya. Maka contoh ini adalah kelalaian yang nyata dari penulis. Beliau dikritik dalam contoh ini. Contoh atof tidak pakai penyakit. Langsung saja atof. Jelas ini? Iya, makanya di bawah lihat contoh penulis di terjemahan ini. Kamu katakan sebagai contoh. Koma Zaidun wa Amrun, catatan 275. Maka Amrun adalah atof. Ikut dengan kata sebelumnya dalam hal rofa. Contoh kedua, Ro'aitu Zaidan wa Amron, 276. Maka Amron adalah atof, ikut dengan kata sebelumnya dalam hal nasab. Contoh ketiga, Marartu bi Zaidin wa Amrin, 277. Iya. Maka Amrin adalah atof, ikut dengan kata sebelumnya dalam hal jer. Kemudian Zaidun lam yakum wa lam yak'ude, 278. Contoh ini dikritik dari penulis. Hal tersebut dikarenakan terdapat lam yang berulang. Sehingga dia dijazm bukan karena atof. Tapi dijazm karena siapa? Karena ada lam. Dan contoh yang benarnya adalah apa yang kami sebutkan dalam catatan sebelum ini. Pada catatan kaki 273. Begitu ya? Salah itu ya. Iya. Ini karena di cetakan terakhir ini saya sudah tambah catatan kaki sehingga beda penomoran. Ini kemarin lupa diubah. Di catatan 274 yang benarnya. Di catatan 274. Paham kan? Itu karena saya sudah ada tambahan catatan kaki lagi pada cetakan baru ini. Jadi diperbaiki ya. 274 yang benarnya. 274. Selesai pembahasan atof. Selesai pembahasan atof. Kita masuk lagi berikutnya. Silakan Pak. Kasih dulu Bapak mik. Ustaz, yang penulisan Amrun, Amrin, di belakangnya ada waw Ustaz. Mohon dijelaskan. Waw itu Pak namanya. Waw ada mengatakan waw fariqah. Waw pembeda. Supaya beda dengan Umar Pak. Jadi nanti kalau ndak ada wawnya ndak ditahu itu Ammar atau Umar. Ya, karena Umar tidak bertanwin, Ammar bertanwin. Jadi kalau ada waw Pak, baca Ammar. Kalau tidak ada waw, baca Umar. Begitu Pak, untuk membedakan nama Umar sama Ammar. Ada pertanyaan lagi?
Selain Bapak, silakan. Eh, ini Ustadz, kurang misalnya yang diikut ini ma'rifah, apakah setelahnya bisa ma'rifah gitu juga? Apa itu? Misalnya kan Zaidun kan dia ma'rifah, terus Amrunnya ma'rifah. Di pembahasan apa? Enggak, misalnya atof gitu Ustadz. Oh, atof tidak ada aturan, saudara. Itu naat itu. Kita ada nggak di pembahasan atof aturan? Berarti kalau dia sebelum Jangan bawa naat ke atof. Atof itu yang penting adalah huruf atof. Tidak ada, bebas antum bilang ja'a Zaidun wa rajulun. Anda? Tidak peduli dia ma'rifah nakiro. Tidak ada aturan. Nah? Bismillah. Di sini Ustaz di catatan kaki 272, Ra'aitu Zaidan wa Amron. Apakah ini Ustaz sama dengan dhonantu? Karena dhonantu juga kan Ustaz ada Ra'aitu, itu dia dua-duanya di nasab. Apakah amalannya sama? Beda. Kalau itu maf'ulun bi dua-dua, mubtada khobar. Ini saudara atof. Yang masalah di mananya? Saya kan Anda lihat kan Ustaz di sini dua-duanya juga di nasab Ustaz di sebelah Enggak, kiri. ini dinasab dua-duanya karena atof. Kalau di sana dinasab dua-duanya tanpa atof. Donantu Zaidan ko iman ada atof? Enggak ada, ini atof saudara. Wow. Belakang. Terus berarti Ustadz huruf atof juga ini au sama dengan alat penasab dengan au. Beda tuh. Au yang alat penasab dengan an yang disembunyikan setelahnya maknanya ilah atau illa. Ini maknanya atau. Beda tuh. Makanya di sana dikasih tahu. Au yang menasab setelahnya dengan an yang disembunyikan secara wajib bermakna ila hingga atau illa kecuali. Ini maknanya apa? Maknanya apa ini? Atau. Beda saudara. Beda arti. Coba antum lihat kembali artinya di sana. Beda arti. Bukan au di sana itu au di sini. Nah, bukan. Kalau au di sana, setelahnya fi'il mudhari, dinasab dengan an. Kalau au di sini, setelahnya tidak ada aturan harus fi'il mudhari dan dinasab dengan an. Karena setelahnya bisa isim. Dipaham kan? Bisa clear. Dan lagi? Afwan Ustaz, itu atof tergantung apa yang sebelumnya atof Ustaz. Contohnya, contohnya ja'a Zaidun wal jaishu. Tergantung sebelumnya Ustaz. Iya. Itu namanya ikut. Itulah dibilang ikut. Ropa, nasab, jer, jazm. Itulah dibilang oleh penulis tadi. Cepat kok kalau begitu, tidak jadi selesai ini. Ya, bismillah. Untuk lakin dan lakinna Ustaz, apa yang membedakan? Lakin dan lakinna. Karena Lakin huruf atof, lakinna temannya inna. Meropa menasab mubtada, meropa khobar. tapi kalau dari sisi arti sama juga Ustaz, akan tetap. Sama akan tetap. Bismillah. Boleh misalnya isim diatofkan ke fiil atau fiil diatofkan ke isim Ustaz? Tidak bisa. Isim, saudara. Walaupun misalnya sama-sama rofa atau sama-sama nasab. Harus isim. Isim, fiil. Oh, yes. Kalau beda nanti bahaya. Rofa jazm bisa berat. Sudah?
Gimana cara membedakan la yang diatop dan la nafiyatun lil jins, Ustaz? Kalau misalnya baca kitab, Ustaz. La nafil jins masuk pada nakiro. Oh. Oh. Paham. Iya kan begini. Masuk pada nakiro. Iya. Terus tidak ada kalimat sebelumnya kan. Karena la nafil jins masuk pada mubtada khobar. Ini atof. Setelah ada kalimat dulu baru bisa dia ada. Sudah? Baik. Bab taukidi. Bab tentang taukid. Iya. Ada hal yang tidak dikasih tahu oleh penulis. Saya kasih tahu antum di bawah. Catatan 17279. Taukid terbagi dua karena penulis tidak kasih tahu ini. Supaya nyambung di miftah. Jangan sampai kita turun level lagi begitu. Kalau kita tidak sampaikan ini kita seperti turun. Maka supaya tidak turun kita masukkan taukid terbagi dua. Ada namanya taukid lafzi. Yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri. Atau mengulang sinonimnya. Yakni berulang pada fiil atau isim atau huruf. Pokoknya yang penting diulang lafaznya. Contoh. Iya, contoh. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a Zaidun Zaidun. Lihat diulang. Naam, naam, la, la. Yang penting ulang lafaz atau ulang sinonimnya. Maka itu namanya taukid lafzi. Yang kedua ada namanya taukid maknawi. Yaitu dengan lafaz-lafaz khusus yang telah diketahui ahli nahwu. Dihafal dan tidak dikiaskan atasnya dengan selainnya. Lafaz taukid maknawi adalah an-nafsu, al-ainu, ajma' kul. Adapun hukumnya akan disebutkan oleh penulis. Yang penting pembagiannya ini dulu. Kan penulis tidak menyebutkan pembagiannya ini. Lanjut kembali ke atas. At-tauqidu tabi'un lil mu'akkadi. Taukid adalah pengikut terhadap yang dikuatkan. Fi raf'ihi dalam hal rafa'nya. Wa nasbihi dalam hal nasabnya. Wa qabdihi dalam hal jarnya. Wa ta'rifihi demikian pula dalam hal ma'rifahnya. Tidak ikut dalam hal nakiro. Karena tidak ada disebutkan. Jadi ikut pada yang disebutkan saja. Rofa, nasab, jer, ma'rifah. Kita baca terjemahan ada catatan di bawah sedikit. Taukid adalah yang ikut kepada yang dikuatkan. Kata sebelumnya. Dalam hal rofa'nya 280. Contoh koma Zaidun nafsuhu. Jelas kan? Maka kata nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Nasabnya 281. Contoh ra'aitul qauma kullahum. Maka kullahum adalah taukid untuk al-qauma. Ikut dalam nasabnya. Iya. Dan jar. Karena penulis tidak sekali lagi penulis tidak contohkan ini. Masing-masing dari taukid dan jar. 282. Ikut juga dalam jarnya 282. Marartu bil qaumi ajma'in. Maka ajma'in adalah taukid untuk al-qaumi. Ikut dalam jarnya. Cuma beda tanda. Al-qaumi tandanya kasroh. Ajma'in tandanya apa? Tandanya apa? Iya. Tidak apa-apa. Yang penting kan sama-sama jar. Bukan sama-sama tanda. Iya kan? Yang penting sama-sama jar. Maka ajma'in adalah taukid untuk al-qaumi ikut dalam jarnya. Dan tanda jarnya adalah ya. Karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Iya. Terus serta ma'rifahnya catatan 283 sebagaimana yang terlihat dalam contoh-contoh disebutkan. Antum coba perhatikan contoh. Semuanya itu ma'rifah. Semuanya itu ma'rifah. Lafaz taukid maksudnya. Antum lihat contohnya lafaz taukid. Contoh pertama nafsuhu. Contoh kedua kullahum. Contoh ketiga ajma'in. Semua lafaz ini ma'rifah karena bersambung dengan domir. Paham kan? Karena bersambung dengan domir. Kata kalau disandang pada domir apa hukumnya? Nah, jelas kan? Itu semuanya. Iya. Kemudian kata belum wa yakunu bi alfadin ma'luma. Jadi penulis kasihnya itu taukid maknawi atau lafzi. Dia terjadi dengan lafaz-lafaz yang dimaklumi. Taukid apa ini? Taukid apa ini?
ma'nawi. Wahya dia adalah an-nafs wal ain wa kul wa ajma'. Dia adalah lafadznya an-nafs, lafadz al-ain, lafadz kul dan ajma'. Wa tawabi'u ajma'. Masya Allah. Dan pengikutnya ajma'. Ternyata ajma' itu punya lagi pengikut. Jadi dia itu pengikut tapi ada lagi pengikutnya. Masya Allah. Ini dibilang dia murid tapi ada lagi muridnya. Masya Allah. Iya. Jadi wahya dia adalah akta, abata, abesok. Nanti ada contohnya insya Allah. Iya. Kita baca terjemahan. Dan taukid dengan lafaz-lafaz yang telah dimaklumi. Ada catatan 284 saudara. Yang dimaksud adalah taukid maknawi. Paham ya? Taukid maknawi. Yaitu an-nafs. Diri 285. Kita butuh contoh lagi. Qoma Zaidun nafsuhu. Maka nafsuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Al-ain kedua al-ain 286. Iya, kita butuh contoh penulis. Tidak berikan contoh. Qoma Zaidun ainuhu. Ainuhu adalah taukid untuk Zaid. Ikut dalam rofa'nya. Kul. Contoh di 287 saudara. Contoh. Qomal qawmu kulluhum. Kulluhum adalah taukid untuk al-qawm. Ikut dalam rofa'nya. Ajma'. Taukid berikutnya ajma'u. 288. Contohnya qomal qawmu ajma'uhum. Maka ajma'uhum adalah taukid untuk al-qawmu. Ikut dalam rofa'nya. Berikutnya lagi. Dan pengikutnya ajma' adalah akta, absa, abata, absa. Semua artinya seluruhnya. Sama artinya. Lihat dulu catatan 289. 3 lafaz ini dinamakan pengikutnya ajma' karena selalu datang sebagai taukid setelah ajma'. Karena orang Arab kalau memang itu tidak dipercaya dia akan kuatkan lebih dari satu. Setelah ajma' dia ikutkan lagi itu tadi. Akta, abata, abso. Semua artinya seluruhnya. Contohnya ini itu. Contoh. Qomal qawmu ajma'uhum akta'uhum abta'uhum absa'uhum. Taukid awal, tani, talit, robi. Padahal maknanya ini seluruhnya. Seluruhnya. Misalnya kalau antum dikatakan, qomal qawmu ajma'uhum. Masa akta'u al-basa'. Dia datangkan lagi penguat. Dipahami ini? Supaya lebih menguatkan. Ini kalau pengingkarannya sudah diingkari sekali. Tidak dipercaya sekali. Yeah. Orang Makassar bilang tojeng itu. Tojeng. Iya. Pokoknya dia ulang lagi penguatnya. Dia ulang lagi penguatnya. Orang Arab juga begitu. Karena semua dalam bahasa itu sama semuanya. Cuman beda lafaz. Beda lafaz. Maka lihat. Maka ajma'uhum. Dan setelahnya. Adalah taukid untuk al-qawm. Ikut dalam harofanya. Makanya tidak dipakaikan waw. Kalau pakai waw. Jadi atof. Kalau seandainya mereka bilang begini. Qomal qawmu ajma'uhum wa akta'uhum wa abta'uhum wa absa'uhum pakai waw. Maka itu bukan taukid. Itu namanya apa? Atof. Tapi karena dia tidak pakai waw, ini semua taukid. Ini semua adalah apa? Taukid. Takul kamu katakan kata penulis. Qoma Zaidun nafsuhu. Ra'aitul qawma kullahum. Wa marartu bil qawmi ajma'in. Ini contohnya. Qoma Zaidun nafsuhu. Catatan di bawah sama. Ya, hanya menjelaskan kata nafsu. Ya, kulla ajma'un. Selesai taukid. Ada pertanyaan? Dekat dulu. Bismillah. Ajma'in tidak disandarkan ke domir. Ada domirnya. Itu ya penggantinya. Oh ya. Ya itu pengganti dari domir. Seharusnya ajma'uhum. Tapi hum dia ganti dengan dijama' menjadi jama' mudzakkar salim. Afwan Ustaz, masih samar Ustaz. Yang mana itu?
Masih sama Ustaz, semuanya. Semuanya. Jadi saudara, maksudnya ini sederhana sekali ini. Taukid itu terbagi dua. Dengan mengulang lafaz kasih sama bacanya. Ja'a Zaidun Zaidun. Kasih sama bacaannya. Zaidun kedua taukid. Kan pengikut. Maknawi ini lebih mudah. Kalau maknawi lebih mudah karena lafadznya sudah ditentukan. Pakai kata nafs. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Hah? Lebih mudah ini. Sudah? Oh, sama-sama Danu. Baik. Dani. Danu di belakang balik. Ini Dani di belakang Dani. Baik, ada lagi? Terakhir babul badal. Bab pengganti. Masya Allah. Babul badal. Hari apa ini? Rabu ya? Masya Allah. Bisa. Babul badal, bab tentang badal. Ya, bab tentang badal. Iya. Ada di bawah catatan 293 karena penulis semua tidak ada kasih tahu pengertian ini. Iya. Badal adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, yakni hukum dari kata yang diganti, yang disebutkan sebelumnya, tanpa perantara antaranya dan antara yang diikutinya. Tanpa perantara, karena kalau pakai perantara berarti atop. Perantara maksudnya perantara huruf A, atop. Iya. Jadi badal itu pengganti untuk kata sebelumnya. Namanya pengganti, mengambil hukum yang digantikan. Untuk mudahnya begini, antum misalnya ada khotib di Jannatul Firdaus yang diumumkan, Ustadz Fulan misalnya. Qadarullah belum tidak sampai ke Jannatul Firdaus. Paham kan? Ditunjuklah seorang. Sebagai apa? Pengganti. Itu namanya badal. Kita bilang naib. Paham kan? Pengganti. Maka itu pengganti mengambil hukum yang dia gantikan. Yang dia gantikan tugasnya khutbah. Naik mimbar. Berarti dia juga harus naik mimbar. Dipahami ini kan? Sama ini pembahasannya. Badal mengambil hukum sebelumnya. Cuman bedanya dengan atof tanpa perantara huruf atof. Tanpa perantara huruf atof. Lihat langsung belum kasih tahu hukum. Idza ubdila ismun min asmin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i irabi. Tumben langsung dikasih tahu hukum. Walaupun tidak dikasih tahu ini kita paham. Idza ubdila ismun min asmin. Jika isim menggantikan isim, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il menggantikan fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia mengikuti pada seluruh i'rabnya. Dah? Pokoknya kalau ada kata sebagai pengganti, maka ikut seluruh i'rabnya. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazam-jazam, pokoknya ikut pada seluruh i'rabnya. Ada catatan di bawah 294. Dalam ropa, hal ropa, nasab dan jer sebagaimana yang disebutkan dalam contoh ya pada catatan kaki 292 di sini ya. Sebenarnya bukan 292. Ini juga salah ya, Masya Allah. Seharusnya saya sudah rubah ini. 293 tuh. Yang catatan sebelumnya maksudnya 293. Catatan kaki 293. Jelas saudara dah? 293 bukan 292. Catatan kaki di atasnya. Contoh. Ada contoh di atas. Ja'a Zaidun abuka. Ra'aitu Zaidan abaka. Marartu bi Zaidin abika. Lihat. Lihat itu contoh. Nasab-nasab, ropa-ropa, jer. Paham kan? Itu contohnya tadi. Kita tidak baca tadi. Di pengertiannya. Wahu arba'atu aksam. Dia terbagi 4. Ini sama dengan di Miftah. Iya. Sama dengan di Miftah. Dia terbagi 4. Iya. Badalus syai minas syai.
badal sesuatu dari sesuatu. Ini yang di Miftah dinamakan dengan badal apa? Kul min kul. Wa badalul ba'd minal kul. Ada badal ba'd minal kul. Wa badalul istimal. Wa badalul golat. Tidak ada yang baru saudara. Tidak ada yang baru. Kita lihat terjemahannya. Dia badal. Ada 4 jenis. Ya. Badal kul min kul. Seluruh dari seluruh. Ya. Ada catatan di bawah. 295 contohnya koma Zaidun akhuka, maka akhuka adalah badal kul min kul dari Zaid, ikut dalam rofaannya, ya, karena Zaid adalah akhuka adalah Zaid, berarti seluruhnya kan, dia gantikan seluruhnya. Kemudian yang kedua badal ba'd min kul, sebagian dari seluruh. 296 contoh saudara, 296. Iya, akal turogi pasulutah. Saya makan roti sepertiganya. Saya makan roti, jadi kira seluruh roti. Tapi ternyata dia bilang apa? Thulutah, yaitu sepertiganya. Apakah yang dia makan seluruhnya atau sebagian? Hah? Sebagian. Kata thulutah badal dari arrogipa, makanya thulutah. Maka kata thulutah adalah badal ba'at min kul. Dari arrogipa, ikut dalam nasabnya. Iya. Kemudian ada namanya badal istimal, cakupan. Catatan 297. Iya. Contoh, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat bagiku, yaitu ilmunya. Apakah ilmu seluruh dari Zaid? Bukan. Sebagian dari Zaid? Bukan. Tapi ilmu itu ada pada Zaid, itu namanya istimal. Mencakup saja. Melingkup saja. Iya. Dan yang terakhir ada namanya dan badal golat. Badal golat. Badal karena salah. Ini nanti macam-macam. Salahnya akan dirinci lagi di buku lebih tinggi. Apakah salah karena lupa? Atau salah karena memang salah lidah? Kan kadang ada orang salah karena lupa. Ada orang salah karena lidahnya keseleo. Mau sebutkan sesuatu ternyata yang keluar yang lain. Bisa juga salahnya begitu. Bisa juga salahnya karena memang dia mau berpaling saja. Dia ganti. Nanti banyak bentuknya ini. Contoh, di bawah catatan 298. Ro'aitu Zaidan al-Farosa. Saya lihat Zaid kuda. Tadinya dia mau bilang saya lihat kuda. Tapi ternyata yang keluar siapa? Zaid. Karena selalu Zaid sebut namanya. Iya. Ini maka al-farosa adalah badal golat namanya dari Zaid, ikut dalam nasabnya. Tinggal contoh penulis. Penutupnya nahwu qaulika, contoh ucapan kamu, koma Zaidun akhuka. Mana badal? Akhuka badal apa namanya tadi? Ah? Kul min kul atau nama penulis? Syai minas syai, sama itu. Akal turogi fatulu tahu. Mana badal? Badal apa tadi? Ba'd min kul. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Mana badal? Ah? Ilmuhu. Badal apa namanya tadi? Istimal. Wa ra'aitu Zaidan al-Farosa. Mana badal? Al-Farosa. Badal apa namanya? Al-Golat. Lihat keterangan untuk terakhir itu. Arotta, kamu ingin antakulu untuk berkata sebenarnya. Ra'aitul Farosa. Itu sebenarnya. Saya lihat kuda. Itu yang tuh mau di awal. Saya lihat kuda. Kamu mau seperti itu. Kamu mau bilang saya lihat kuda. Fagolita, maka kamu pun salah. Fa'abdalta Zaidan minhu, maka kamu gantikan Zaid darinya. Jadi dari awal sebenarnya antum mau bilang ro'aitul farosa. Tapi kamu salah, ya ternyata yang terucap ro'aitu Zaidan. Itu ciri badal golat. Di antara bentuknya. Nanti di buku lebih tinggi akan dirinci lebih dari itu. Paham kan? Akan dirinci lebih dari itu. Ada pertanyaan? Lah. Amun saat pertama yang tadi yang tentang taukid, berarti kalau ajma'in misalnya yang dikuatkan itu rofa, dia menjadi ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Berarti domirnya wow di situ. Bukan domirnya wow, domirnya ada di dalamnya hum.
Oh di Ajma'uhum. Waw bukan domir saudara. Waw itu adalah waw jamak mudzakkar salim. iya juga Ustaz. Hmm? Di dalamnya domir. Dalam hum. Kemudian Ustaz yang badal penulis mengatakan fi'lun min fi'il. Apakah ada contoh yang misalnya fi'il menggantikan fi'il tapi sama dari sisi i'rab? Iyalah sama. Misalnya bagaimana Ustaz yang badal fi'il ke fi'il? Hah? Ya, jadi bilang Muhammadun yusolli yasjude. Yang sama sinonim Ustaz. Sama tuh. Muhammad sholat, yaitu sujud. Badal apa ini? Muhammadun yusolli yasjude. Syai min syai. Hmm? Syai min syai. Kul min kul, syai kul ba'd min kul. Ba'd. Sekarang sujud seluruh sholat? Enggak, sholat itu ada ruku juga. Berarti apa ini? Ba'd min kul. Ba'd min kul. Ada lagi? Silakan di belakang. Kasih ke belakang. Untuk tawabi Ustaz jamak. Dia ikut irobnya juga Ustaz. Dia ikut misalnya di nasab juga tawabinya. Tawabi. Iya tawabinya siapa itu? Tawabinya jamak Ustaz. Betul. Ikut juga di nasab Iya, misalnya. kalau dibilang ajma'u berarti akta'u absa'u. Paham kan? Abta'u. Kalau ajma'a berarti akta'a abta'a aqsa'a. Paham kan? Ikut semua. Ada lagi? Ini depan. Mic-nya. Ustaz tadi di bab atof fi'il tuh Ustaz bisa atof ini enggak Ustaz? Maklum dan majhul. Bisa, yang penting sama-sama marfu. Paham kan? Iya kan? Bisa maklum dan majhul. Antum paham ucapan dia kan? Paham ucapan pertanyaannya? Nggak apa-apa bentuk fiilnya maklum diatofkan ke majhul. Kan yang penting sama-sama marfu. Hukumnya yang diinginkan sama. Marfu, mansub. Siapa lagi? Bismillah. Salah cetak? Nah Ustaz, salah cetak Ustaz. Alhamdulillah. Halaman 71 Ustaz. 71. Catatan kaki nomor 289. Karena sululu. 289. Karena seluruh situ. Karena saya tadi baca seluruh ya. Tapi ternyata seluruh. Salah mentong. Karena seluruh. Iya, seharusnya? Seluruh. Salah saudara. Karena selalu. Sela. Bukan seluruh. Karena selalu datang sebagai taukid setelahnya. Selalu. Di situ? Selulu. Bahasa apa ini ya? Heran juga saya ini. Kemudian di halaman 37 Ustaz. Halaman? 37. Wih, 37. Di mana itu? Masa lalu sekali. 37. Itu Ustaz di dalam kurung pelaku Ustaz. Pelaku. Betul saudara, pelaku. Salah. Ampun. Jazakumullah khairan saudara. Bagus diangkat jadi ahli editku ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, saya tidak lihat lagi nih kesalahanku. Kesalahan orang mam dilihat gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Jazakumullah khairan saudara. Ini cetakan berikutnya lagi diperbaiki insya Allah. Sudah ada? Sudah? Habis? Alhamdulillah dengan ini kita selesai marfu'at. Setelahnya, babu mansubatil asma. Bab isim-isim mansub. Ini Rabu ya.
Kita lihat besok berapa kita ambil. Hari Kamis kita terakhir kan, Kamis depan. Sebelum libur. Dah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Apakah bisa kita tamatkan sebelum libur? Tapi biasanya semangat libur itu bisa ditamatkan ya. Nanti kita lihat. Insya Allah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta